Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Segenap pengurus Masjid Ar-Rahman, para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, termasuk kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang akan dipublish melalui YouTube channel Masjid Ar-Rahman. Izinkan saya menyapa semua yang hadir dengan sapaan Islami sekaligus sebagai doa bagi kita. Uhyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim wa ballaga rasuluhul karim. فنحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. معاشر المسلمين وجمرة الصالحين rahimakumullah. Tausiah kali ini saya buka dengan salah satu firman Allah yang mengingatkan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Bahwa hendaklah orang-orang yang beriman itu khawatir kalau meninggalkan generasi berikutnya anak-anak yang lemah. Dhaif dalam bahasa Arab berarti lemah. Dalam Al-Qur'an du'afa di sini tidak berarti sekedar lemah fisik, tapi juga lemah dari segi pendidikan. Yang lebih penting lagi adalah lemah dari segi akidah dan tauhid. Sengaja kami mengangkat ayat ini sebagai pembuka dari tausiah malam ini sebagai bentuk respon setelah melihat subhanallah di Masjid Ar-Rahman jamaah kita masih ramai. Hebatnya lagi, meskipun sudah masuk hampir separuh dari Ramadan, separuh dari jamaah ini adalah generasi muda kita, anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, ini penting menjadi perhatian kita semua, terutama orang-orang dewasa, bahwa salah satu dari ciri-ciri akhir zaman yang menjadi ciri kiamat sugra adalah ketika masjid tidak lagi dihadiri oleh anak-anak dan tidak lagi terdengar celotehan suara anak-anak. Ada beberapa masjid yang membuat peraturan, bahkan dipasang di dinding masjidnya. Mohon perhatian jamaah, ibu bapak sekalian. Kalau tidak dapat mengawasi putra-putrinya, sebaiknya tidak usah diajak ke masjid. Masih ada tuh masjid yang mengumumkan seperti itu. Bahkan ada security-nya, ya, bagian pengawasnya yang sengaja datang mengawasi anak-anak dengan wajah sangar. Sehingga anak-anak ketakutan. Alih-alih ketakutan ada juga yang mencandai, mempermainkan.
Kita mungkin maklum ketika ada pengumuman seperti itu, karena memang ada beberapa masjid yang dihadiri oleh anak-anak, bahkan yang kecil-kecil. Mohon maaf untuk disampaikan bahwa ketika orang sholat, dia hanya berlari-larian dari kiri ke kanan, itu masih mending. Tapi ada juga yang dia pukuli, maaf ya, punggungnya, pantatnya jamaah dari belakang satu persatu. Ini sangat mengganggu sehingga yang protes adalah jamaah. Itulah mengapa serba salah pengurus memasang pengumuman itu. Tapi coba perhatikan. Sekiranya semua masjid akhirnya memberlakukan larangan seperti itu, maka boleh jadi masjid akan mengalami kejadian seperti yang dialami oleh rumah ibadah lainnya di barat, di Eropa sana. Ada banyak sekali gereja yang kosong dan akhirnya hanya sekedar menjadi objek wisata. Ini yang menjadi perhatian Presiden Turki ketika Erdogan kemudian mengingatkan supaya anak-anak justru diberi space. Maka saya melihat ada viral sekarang di beberapa media sosial, ada beberapa masjid di Turki itu sengaja membuat taman. Bukan hanya di halaman masjid, tapi bagian dalam masjid ada space, ada areal khusus untuk anak-anak. Dan setelah pelaksanaan salat tarawih, imamnya yang justru masih menyibukkan diri dengan mengajak anak-anak itu bermain. Bermain tentu saja permainan yang mendidik. Ini penting untuk kita jadikan salah satu ibrah. Saya mohon maaf, mungkin gara-gara melihat kejadian itu dan pengalaman selama di Tanah Suci. Kalau di Tanah Suci ya, di Nabawi maupun di Al-Haram di Mekah, setiap malam Jumat, kecuali selama pandemik, setiap malam Jumat itu segenap keluarga orang-orang Arab sana datang bersama keluarganya untuk berpiknik. Kalau kita pikniknya ke pantai, ke gunung, mereka pikniknya ke masjid. Mereka bawa tikar, tidak sedikit yang bawa air minum. Jadi kalau hari Kamis sekaligus juga mereka buka puasa bersama. Di sana akhir pekannya adalah hari Kamis, Jumat libur. Dan malam Jumat itu malam yang tidak tidur sampai pagi, apalagi di bulan Ramadan. Dan barangkali ada yang pernah melihat orang-orang Arab itu, kalau anaknya yang 3 tahunan ke bawah, 3 tahun ke bawah itu adalah golden age, umur-umur emas, di mana anak-anak influence semua yang dia dengar, dia lihat, itu yang akan membentuk karakter dan perilaku mereka. Sehingga orang-orang Arab sudah terbiasa kita lihat punya alat sendiri yang diikat di tangannya, kemudian dia ikat juga di badan anaknya atau di tangan anaknya. Sehingga ketika dia sholat, anak itu bergerak, dia sambil tarik begini. Bagi kita orang Indonesia itu unik atau mungkin sedikit kejam. Masa anak-anak, biasanya kan kita hewan piaraan yang kita ikat seperti itu. Tapi begitulah bentuk pendidikan yang mereka tunjukkan, supaya dari awal mereka bisa memperlihatkan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana cinta kepada masjid. Jamaah rahimakumullah. Saya menyampaikan ini kebetulan dari bulan Januari tahun 2022, sejak awal pertama Kerajaan Arab Saudi membuka kembali kesempatan untuk umroh, yang dimulai dari karantina 7 hari, karantina mandiri sampai 5 hari, kemudian 3 hari, sampai akhirnya dibebaskan. Ternyata ya begitulah keadaannya. Ketika sekitar bulan-bulan Maret awal, itu belum bisa ada anak-anak masuk ke masjid. 12 tahun ke bawah mereka masih dilarang masuk ke masjid, khususnya Masjid Nabawi dan Al-Haram. Sehingga anak-anak itu memang tidak masuk, tapi tetap dibawa, mereka hanya di luar pagar.
Setelah pertengahan Maret dan semua peraturan yang terkait dengan protokol kesehatan itu dibatalkan, masjid menjadi ramai sekali dengan anak-anak, dan itulah pemandangan yang paling indah yang kita lihat. Subhanallah, malam ini saya kembali merasakan ada gairah untuk mengajarkan anak-anak kita, terlebih bahwa salah satu daya tarik di Masjid Ar-Rahman ini adalah 3 orang anak-anak kita. Di depan ini Asri, Isra, satu lagi siapa namanya? Usra, Rifat, ya. Alhamdulillah, ini membuat kita selalu semakin tertarik untuk bisa datang ke sini. Seandainya saya tidak ada jadwal setiap hari bergantian masjid lain, rasanya pengen saya di sini untuk bisa menikmati sholat bersama generasi penerus. Dan itulah alasan mengapa di tas saya bawa banyak coklat. Tadi ada beberapa yang datang ke saya minta tanda tangan dan isi buku amaliyah Ramadannya, dan saya kasih, ini coklat tapi jangan main ya. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk perhatian kita. Apalagi di tengah-tengah kita ini yang seragam-seragam ini adalah anak-anak para penghafal Quran. Saya kira bapak-bapak sekalian yang anaknya belum masuk menjadi hafiz di rumah tahfiz di Ar-Rahman ini merasa cemburu. Bagaimana supaya anak saya juga bisa tertarik masuk? Izinkan saya melalui mimbar ini untuk berbagi doa yang senantiasa dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat sekaligus sepupu sekalinya yang bernama Abdullah bin Abbas. Pernah dengar nama Abdullah bin Abbas? Mungkin pernah, tapi lebih jarang didengar, kecuali kalau kita dengar nama Ibnu Abbas. Hampir ada ribuan hadis yang dimulai dengan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas yang dimaksud ini adalah Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu sekali Rasulullah SAW. Tapi tidak seperti halnya dengan Ali, yang ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ali meskipun anak-anak tapi sudah beranjak remaja. Sementara Abdullah bin Abbas itu justru lahir ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bisa bayangkan selisih umurnya hampir 40 tahun. Tetapi Abdullah bin Abbas ini selalu ikut kepada Rasulullah SAW, sehingga hampir tiap hari diusap kepalanya, dan Rasulullah SAW membacakan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Boleh buka di Google, tulis saja di Google situ doa untuk Ibnu Abbas, maka muncul doa ini. Saya ulangi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu artinya adalah, ya Allah, kukuhkan agama kepadanya dan ajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Maka tidak heran kalau Ibnu Abbas itu dari kecil sudah hafal 30 juz, bahkan menjadi perawi hadis yang paling banyak. Dan Ibnu Abbas duduk di sela-sela di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, duduk di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sendiri, padahal dia masih anak-anak. Makam Abdullah bin Abbas ada di sekitar 200 km di atas kota Mekah, sebuah kota yang namanya Taif. Di situ ada perpustakaan diberi nama Perpustakaan Abdullah bin Abbas. Sekitar 3 meter dari pintu perpustakaan itu, di situ makamnya, kuburan dari Abdullah bin Abbas. Jadi doa itu tadi yang dibacakan, semoga anak kita bisa menjadi penghafal Quran, sekaligus juga anak-anakku sekalian yang tadinya mungkin masih agak lambat dalam menghafal, doakan itu, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau untuk perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Seperti itu mendidik anak-anak kita.
Dan semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Insya Allah, sehingga kita semua mendapat hidayah dari Allah, bukan hanya di awal-awal Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan nanti. Kita doakan bahwa semua yang hadir saat ini, insya Allah adalah calon-calon penghuni surga yang akan masuk melalui pintu khusus disebut sebagai Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan bangga dulu karena baru calon. Kalau mau definitif sebagai ahli jannah, maka kita harus istiqamah sampai akhir. Jangan hanya separuh Ramadan rajin, berikutnya akhirnya terpengaruh dengan hedonis dunia. Apalagi Masjid Ar-Rahman ini, subhanallah, ada banyak sekali godaan. Keluar sedikit sudah pusat perbelanjaan dan orang ramai di situ. Subuh-subuh baru salat subuh sudah ramai di situ balapan. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada yang ke sana. Di sini saja dulu sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan celakalah orang yang dipertemukan dengan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu ternyata masih ada dosanya yang belum diampuni. Raghima man adraka bihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Makanya ini kesempatan kepada kita, terutama semakin akhir Ramadan, maka semakin banyak yang Allah janjikan sebagai poin-poin untuk mereka yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, untuk dihapuskan, diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi ini kesempatan langka, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang bisa menjamin, jangankan sampai tahun depan, sampai akhir Ramadan pun tidak ada yang bisa jamin apakah kita bisa sampai di akhir Ramadan. Maka kita berdoa, semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan memberi kesempatan kepada kita sampai di akhir Ramadan nanti, sehingga kita semua insya Allah keluar dari bulan Ramadan, Allah hapuskan dosa-dosa kita kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Kama waladathu ummuhu, yang disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya kembali fitrah, kembali suci, dan tidak ada lagi dosa-dosa kita. Semoga ini semua bisa menjadi renungan kita, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.